Alhamdulillah para Waalaikumsalam anak warahmatullahi kita wabarakatuh. dan kalian sehat-sehat, diberkahi Allah dan tidak kurang suatu apapun. Kalau ada kekurangan ya insya Allah kita bisa minta kepada Allah dan akan mengasihinya kepada kita semua. Nah, Allah lah maha pengasih, maha penyayang, maha menjawab doa kita, kabul doa kita. Pada pagi ini siang menjelang siang ya, biasanya ya kalau sebelum zuhur ya masih pagi lah. Kita akan mendiskusikan dengan kelompok 2 mengenai konsep karma dalam Buddha dan budaya peribahasa Indonesia menuai apa yang ditabur gitu ya. Apa yang ditabur, bukan yani ditabur ya. Nah, ini judulnya yang diberikan oleh kelompok 2. Kemudian kelompok penyanggahnya sudah siap, sudah membaca dan sudah mempersiapkan sanggahannya, dan sekarang persiapkan setelah 4 orang bicara dari kelompok penyaji. Ada Taufik, ada Rafa, Hilda, Yunika, dan Harisa. Nah, kemudian penyanggahnya adalah Bella, Elvira, Sodik, dan Mary. Dan harus mempersiapkan semua, karena itu untuk tidak melamakan lagi, waktu masing-masing bicara adalah 1 menit, dan kalau lebih dari 1 menit akan ditutup ya. Dan akan bicara sendiri di rumah masing-masing, tetapi tidak terdengar oleh kita semua yang lain. Dan nanti dilanjutkan kepada pembicara yang lainnya. Karena itu saya persilakan kepada salah seorang dari penyaji, siapa dulu, terserah Anda dari kelompok untuk memulainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda, salah satu penyaji dari kelompok 2. Agama merupakan suatu hubungan yang tetap antara diri manusia dengan suatu kekuatan yang berada di luar diri manusia yang bersifat suci. Dengan sendirinya yang mempunyai kekuatan absolut selain dari agama primitif, yaitu disebut Tuhan. Agama itu merupakan kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor percaya kepada adanya Tuhan sebagai segala sumber hukum dan nilai-nilai hukum. Dalam agama Buddha juga mengenal adanya karma. Karma itu adalah sebuah balasan dari apa yang kita lakukan. Jika pelaku melakukan perbuatan baik, maka akan mendapat karma atau akan mendapat balasan yang baik. Begitupun sebaliknya, jika melakukan perbuatan buruk akan mendapatkan balasan atau karma yang buruk. Nah, karma juga bisa datang setelah kematian atau sebelum kematian, berarti akan datang di masa depan. Nah, karma juga bisa berlaku tidak untuk hanya pelakunya saja, tapi bisa berlaku kepada anak cucunya kelak. Mungkin dari saya cukup, dilanjut Ya. kepada penyaji yang lain. Silakan. Baik, selanjutnya saya Taufik Firman akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai konsep peribahasa atau properba di Indonesia. Itu merupakan hal yang berbentuk lisan, di mana disampaikannya itu dari leluhur kita lewat mulut ke mulut, sehingga tidak ada yang tahu ataupun tidak ada yang memastikan kapan dan siapa yang pertama kali membuat peribahasa. Kalimat peribahasa menuai apa yang kita tabur gitu ya, atau yang semisalnya seperti apa yang kau tabur adalah apa yang kau tuai gitu ya, merupakan bermakna gitu, setiap perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal. Masyarakat Indonesia mayoritas mempercayai bahwa peribahasa ini sebagai prinsip umum kehidupan. Tadi ada yang menabur dan juga ada yang menuai. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa peribahasa gitu ya muncul disampaikan oleh dari mulut ke mulut yang berisikan tentang prinsip. Cukup. Ya.
Ya, selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Konsep karma dalam agama Buddha gitu ya. Nah, dalam agama Buddha itu karma dalam bahasa Pali atau karma dalam bahasa Sanskerta itu artinya perbuatan gitu ya. Nah, karma itu adalah suatu perbuatan yang dapat membuahkan hasil di mana perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan gitu. Nah, kalau perbuatan jahat akan menghasilkan penderitaan atau kesedihan gitu bagi pembuatnya gitu. Nah, bagi agama Buddha gitu ya, kita adalah apa yang telah kita buat dan apa yang akan kita perbuat adalah demikian nanti jadinya begitu. Nah, dalam pandangan Buddha juga karma itu adalah suatu hukum yang tidak bisa ditawar gitu. Karma itu suatu hasil penitik beratkan sebab akibat sendiri untuk penderitaan. Baik, sudah. Selanjutnya, satu orang lagi ya? Dua orang lagi, Pak. Bismillah, nama saya Rafaulida. Izin menjelaskan tentang sintesis dari budaya peribahasa di Indonesia dengan konsep bisa karma dalam perlihatkan? Mohon maaf, Pak. Sebelumnya saya pernah mencoba untuk open kamera, lalu waktu di mata kuliah lain dan hasilnya tidak bisa masuk lagi ke Zoom gitu, Pak. Jadi sinyalnya sangat tidak memungkinkan gitu, Pak. Bagaimana? Oke, lain kali fotonya jangan pakai cadar ya. Pakai masker. Ya, sekarang lanjut aja dulu. Baik, Pak. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Oh ya, Pak. Mohon maaf, waktunya di restart dulu ya, Pak. Bismillah. Ya. Untuk konsep alur pikirnya, saya dan teman-teman membahas dengan dua kerucut, yaitu kerucut dari sisi budaya bahasa dan agama. Dari sisi budaya bahasa, kami bisa melihat dari kajian semantik, di mana kajian semantik yang kami ambil adalah tipe pragmatis untuk mengartikan peribahasanya itu sendiri, begitu ya. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelum saya, bagaimana arti dari kata peribahasa tersebut, maka dapat dikaitkan dengan konsep dalam agama Buddha yang maknanya serupa. Namun titik temunya bukanlah kepada sejarah peribahasa di Indonesia berasal dari agama Buddha, namun makna atau kebenaran umum itu dipercaya dari leluhur sampai sekarang dan diterima, sehingga tidak dapat disebutkan bahwa peribahasa yang ada di Indonesia tentang you reap what you sow atau kamu menuai apa yang kamu tabur pure atau bersih atau benar-benar berasal dari agama Buddha. Sehingga jika boleh dikaitkan dengan kajian semiotik, maka keduanya berhubungan dalam hal makna, bukan hal sejarah, begitu. Terima kasih. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya itu konsep karma dalam Buddha secara umum serupa dengan peribahasa menuai apa yang ditabur. Namun demikian, tidak dapat dipastikan bagaimana proses keserupaan makna itu. Selain itu, keserupaan tersebut khususnya dalam peribahasa tetap bertahan hingga kini dengan alasan kebenaran umum yang dapat diterima mayoritas masyarakat di Indonesia. Dengan istilah karma atau istilah lainnya, konsep ini hadir dan menjadi budaya di Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai presentasinya dari kelompok 2. Ini judul dengan isinya, silakan sudah Anda amati untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Sementara sebelum kalian membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, saya persilakan kepada kelompok penyanggah lebih dahulu. Di sini ada Bella, Elvira, Sodik, dan Mary. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mohon maaf sebelumnya tidak bisa menyalakan kamera karena terkendala jaringan signal, Pak. Nah, jadi sanggahan dari saya di sini di jurnal kelompok 2 dituliskan bahwasanya sejarah agama Buddha itu sendiri itu tidak bisa diketahui gitu kejelasannya kan. Nah, di sini juga ditera mengenai bahwasanya dimulai dari kerajaan Kutai di Kalimantan ataupun di kerajaan ditemukan di prasasti di antara Bogor yaitu di Jawa Barat. Nah, sedangkan menurut sumber yang saya baca gitu, nah ini kan menurut saya itu tuh bukan prasasti agama Buddha itu sendiri. Kenapa? Menurut saya itu tuh agama animisme dan dinamisme pada masa itu gitu. Jadi menurut saya itu bukan sebuah agama Buddha, tapi agama Buddha itu sendiri masuk pada zaman kerajaan Sriwijaya, di mana prasasti-prasasti yang ditemukan di Pulau Sumatera yaitu Bangka Belitung pada tahun 683-686 Masehi itu tuh prasastinya tuh berupa agama Buddha gitu. Terima kasih. Baik, ya. Berikutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya juga ingin menyanggah bahwa nggak semua perbuatan yang kita lakukan, baik itu buruk maupun baik, itu mendapatkan karma. Karena jika misalnya kita melakukan sebuah keburukan gitu, perbuatan keburukan, nah nggak selamanya kita dapat karma. Atau juga manusia juga pastikan pernah melakukan suatu kesalahan atau khilaf gitu. Jadi bisa bertaubat kepada Yang Maha Kuasa untuk yang Islam, dan juga bagi Buddha juga bertobat sama Tuhannya, seperti itu. Terima kasih. Iya. Lagi? Sawadik atau siapa yang belum? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin dulu ya. Ya, Bismillah, mungkin untuk menyanggah bagi saya cukup sulit ya, tapi mungkin ini berpendapat sedikit mengenai konsep karma dan juga dihubungkan kepada peribahasa tadi menuai kita akan menuai apa yang kita tabur gitu. Nah, mungkin konsep peribahasa ini kurang kalau menurut saya berdasarkan yang saya baca dari hasil teman-teman tadi, mungkin kurang tepat atau bisa dikatakan cukup jauh kalau misalnya dibanding dengan konsep-konsep karma tanda kutip ya dalam agama lain gitu. Kalau misalnya kita bahas gitu kan, di Islam juga ada dalam Quran itu kan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, seperti itu. Dan kalau di Kristen juga ada dalam kitabnya, mungkin ya tadi saya sempat baca juga, barang siapa yang menanam sedikit maka ia akan menuai sedikit, dan barang siapa yang menanam banyak maka ia akan menuai banyak. Nah, sedangkan tadi yang saya baca itu tentang karma dalam agama Buddha itu bukan hanya apa yang kita tanam maka akan kita petik, tapi apa yang kita tanam bisa saja anak kita yang metik, atau cucu kita yang metik, atau cicit kita yang metik gitu. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Baik. Masih ada? Baik. Sudah. Bapak, saya bela lagi sedikit ya. Seperti yang dikatakan Elvira bahwa yang tidak semua kebaikan berbalas dengan baik. Tadi Elvira menegaskan ya seperti yang jahat juga gitu. Nah, ya analoginya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tidak semua responnya itu berbalas baik gitu kepada kita. Dan mungkin ya seperti itu yang tadi ketika kita melakukan niat yang baik, tapi orang lain tuh menganggap itu pun bukan suatu kebaikan, dapat seperti dianggap negatif thinking gitu. Mungkin sekian. Ya. Nah, ini sudah semuanya bicara. Kemudian siapa yang mau bertanya silakan bicara langsung Saya saja. mau bertanya, Bapak. Mungkin. Ya. Oh, ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Atas kesempatannya, Prof. Saya kelompok 2 sendiri mengapa judul yang diambilnya kenapa masalah-masalah yang lain kan di dalam agama Buddha kan tentunya banyak. Kemudian mengenai hal yang tadi telah disinggung sedikit dan dijelaskan bahwa karma yang dibahas di sini adalah karma bukan dalam segi bahasa ya kalau tidak salah, atau mungkin terbalik, tapi karma dalam perspektif agama Buddha seperti itu. Lalu penggunaannya bagaimana gitu berkaitan kita dengan yang beragama Islam jika jika karma istilahnya itu di apa ya, agama Buddha itu. Kemudian untuk karma yang disebutkan dalam jurnal juga dikatakan bahwa karma di sini adalah balasan dari apa yang kita perbuat gitu, baik itu nantinya ke batin sendiri yang berupa pengaruh positif ataupun negatif seperti itu. Lalu kaitannya dengan karma yang berlaku di masyarakat, yang dikenal oleh masyarakat bahwa karma adalah berkaitan dengan hal-hal negatif itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Silakan jawab langsung. Tidak ada waktu untuk jeda ya, langsung saja apapun yang kalian ketahui. Baik, terima kasih kepada saudari Mulki yang telah mengajukan pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari saudara Mulki itu ada beberapa ya. Saya mencoba yang pandangan karma di di masyarakat. Karma itu buruk di masyarakat. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa karma itu bahwa yang disangkut pautkan dengan karma itu adalah perbuatan kita, dan perbuatan kita itu ada yang baik dan ada yang buruk tentunya. Nah, kenapa karma selalu dipersepsikan bahwa karma itu selalu buruk gitu, akan terjadi jika kita menyebutkan karma pasti akan terjadi hal-hal yang buruk. Tapi dalam agama Buddha ketika kami melakukan wawancara kepada Bapak William, nah Bapak William menjelaskan bahwa karma itu sebenarnya bukan hanya tanda kutip untuk hal-hal yang buruk, tapi karma adalah balasan untuk kita, balasan untuk apa yang telah kita lakukan. Jadi jika pandangan orang atau di masyarakat umum itu banyaknya yang menyebutkan bahwa karma itu selalu dengan buruk, tapi padahal karma itu sendiri itu merupakan balasan untuk apa yang sudah kita lakukan. Jadi ada yang baik, ada yang buruk kan kita melakukan, dan ada karma baik, ada karma buruk, atau mungkin jangan disebutkan sebagai bahasa karma, yang lebih orang kenal itu dengan balasan baik dan balasan buruk begitu. Mungkin dari pemateri yang lain atau penyaji yang lain? Ya, silakan. Izin menambahkan ya, mungkin saya akan mulai dari pertanyaan saudari Mulki yang pertama, yaitu tentang motif kelompok kami untuk mengambil bahasan ini. Sebelumnya kami betul memang banyak gitu ya bahasan lain dalam agama Buddha begitu. Namun kami melihat adanya rasa penasaran bagaimana apabila istilah dalam bahasa Indonesia yang sering kita pakai gitu ya, yang sering kita dengar juga mungkin gitu, dan bahkan telah menjadi acara TV ya, variety show dulu pernah ada di Antv ya, begitu. Bagaimana hubungannya dengan agama Buddha? Nah, berangkat dari situ, maka kami memilih ternyata ada konsep karma dalam agama Buddha. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Hilda bahwa lebih tepat disebutkan balasan begitu ya dalam istilah yang sering kita pakai. Karma ini tidak dapat tanda kutip disamaratakan maknanya dalam setiap pembahasan. Maka dari itu dalam artikel yang kami unggah begitu, yang kami buat menitik beratkan kepada
tadi kajian semiotik pragmatis yang menitik beratkan kepada maknanya. Lalu bagaimana penggunaannya untuk kita sebagai Muslim? Agama Islam memiliki kaidah al-jaza min jinsil amal yang pada dasarnya kita akan dibalas sesuai apa yang kita perbuat begitu ya. Namun dengan rincian begitu, tidak dapat digeneralisasi dalam hal apapun gitu ya, butuh pemahaman lebih lanjut mengenai kaidah tersebut. Sehingga mungkin akan menyanggah sanggahan dari saudara Sodik begitu, bahwa bukan tidak dapat disamaratakan kembali lagi maknanya tentang karma itu apakah akan berbalas kepada orangnya sendiri atau sampai kepada anaknya, cucunya, cicitnya begitu. Barangkali masih ada lagi satu, silakan yang mau bicara, yang mau menjawab atau bertanya lagi aja. Saya Izin Bapak bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Saya ingin Izin bertanya. bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Bapak Mary penyangga mau bicara? Ya Pak, sebelumnya terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Mulki. Kenapa gitu? Ada peribahasa gitu di Indonesia gitu, menuai apa yang ditabur. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya rumpun masyarakat Indonesia itu rumpun masyarakat Melayu. Nah, masyarakat Melayu ini menitik beratkan pada kesantunan bahasa gitu. Mereka tuh tidak suka melepaskan niat sebenarnya tidak to the point gitu maksudnya. Nah, dan perasaan tidak puas hati secara terang-terangan. Makanya dalam masyarakat kita sendiri itu kita kenal dengan namanya peribahasa gitu. Kenapa gitu? Salah satunya untuk cara menasehati, untuk cara mendidik gitu. Mendidik dengan cara yang halus, mendidik dengan cara menanamkan nilai-nilai gitu. Nah, lalu mengenai karma itu sendiri di dalam agama Buddha, saya membaca gitu, ada seorang pemuda yang menyampaikan Sang Buddha gitu. Pemuda tersebut bertanya, apa penyebab, apa alasannya? Oh yang mulia, tanyanya, bahwa di antara umat manusia ada yang berumur panjang, ada sehat, berpenyakit, buruk, cantik, jelita, berkuasa, rakyat biasa gitu, serta terlahir mulia, serta ada yang dungu dan bijaksana. Sang Buddha menjawab, semua makhluk itu memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, terlindung dari karmanya sendiri. Karmalah yang membedakan makhluk-makhluk menjadi rendah ataupun mulia. Nah, menurut saya karma di dalam agama Buddha itu sendiri merupakan kalau kita bisa sebut secara sederhananya yaitu takdir mereka gitu. Terima kasih. Saya mau stop dulu ya, karena saya mau meninggalkan ruangan Zoom ini dengan Pak Munawar. Jadi saya yakin nanti Pak Pandu akan melanjutkan. Namun saya mau bicara dulu sedikit, belum mengakhiri sesi ini. Ini mengenai bahasan sekarang, mengenai konsep karma dalam Buddha. Sebetulnya mungkin ada samanya di segala macam agama ya, tapi Anda harus lihat itu kalau orang berbuat baik adalah untuk dirinya sendiri, kalau mau berbuat buruk juga akan timbul untuk dirinya sendiri. Itu sebetulnya kata-kata Al-Quran yang in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha gitu ya, dan seterusnya. Al-ayah itu surat Al-Isra. Surat ke-17 ya, ayat 7 ya. Nah ini ada dalam Islam dan kemudian menjadi aliran. Dalam Islam itu ada aliran yang dengan doa-doanya kemudian bisa terjawab di zaman kita sekarang masih hidup, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Tampaknya begitu kalau di dalam Islam. Nah, jadi karma itu bukan yang buruk saja, tapi yang baik juga. Ada yang berbuat baik, kemudian dibalasnya sekarang. Di dalam Islam kan sering terjadi juga hal yang seperti ini.
Dan yang berbuat buruk juga kemudian tertimpa kepada dirinya sendiri, itu juga sekarang sudah terjadi dalam Islam. Jadi sebenarnya ada benang merah yang menghubungkan antara satu agama dengan yang lain. Kalau dari agama yang lain pun sebetulnya kebenaran-kebenaran itu kan bisa muncul sama. Pokoknya dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, atau bahkan dari Yahudi. Di Yahudi itu ada, nah itu yang tersebar di kita itu sebetulnya. Itu kayaknya bukan peribahasa, katanya orang nggak lihat peribahasa itu yang namanya siapa menuai angin akan menuai badai. Itu dipopulerkannya oleh Bung Karno dulu. Populer sekali dalam pidato-pidato beliau. Tapi saya lihat itu di kitab Ibrani, Perjanjian Lama atau Taurat, dalam pasnya adalah kitab Hosea ayat ke-8, kitab ke-8 itu ayat ke-7. Nah, hampir sama dengan Quran itu ayat ke-7 ya, Al-Isra. Apa Al-Isra itu Hosea? Saya nggak tahu juga itu ya. Nah, seperti itu. Karena ayat 7a biasanya pakai A, B itu karena 2 kolom, kalau ditulis di dalam terjemahan-terjemahan itu biasanya ada kolom A, kolom B, itu biasanya jadi halaman 7 kolom A. Nah itu namanya sebelah yang pertama kali. Kalau tulisnya pakai bahasa Latin seperti bahasa Indonesia ini itu sebelah kiri dulu ya. Kalau tulisnya pakai bahasa Ibrani itu sebelah kanan seperti Arab. Arab dengan Ibrani itu sama dengan Cina, itu sama dari kanan ya, kanan ke kiri. Jadi A-nya itu di kanan, kemudian B baru ke kiri. Jadi ada kesamaan-kesamaan hal yang seperti itu. Kemudian di dalam Islam itu ada aliran-aliran. Tentunya di dalam agama yang lain juga ada aliran itu. Aliran yang dibalas dengan pembalasan masa lampau. Maksud saya, sekarang memperbuat sesuatu kemudian dibalas sekarang itu sudah biasa. Ada yang disebut karma sekarang ya. Tapi yang paling besar di kelompok umat Islam itu adalah yang dibalasnya bukan sekarang, bukan kontan sekarang, tapi dibalasnya dengan balasan yang akan datang. Nah, ini karmanya, jadi seolah-olah inilah yang lebih besar dari kalangan kaum beragama. Dalam bahasa aliran di dalam Islam itu namanya irja'i ya, atau murji'ah. Bukan murji'ah, tapi murji'ah. Oke. Hamzah. Itu artinya menangguhkan balasan di hari yang akan datang. Nah, di umat Islam namanya kelompok murji'ah, yaitu kalau berbuat sesuatu sekarang nanti akan dibalasnya di akhirat. Begitu. Karena itu kalau orang mencari kebenaran dengan kebenaran keadilan itu tidak akan ketemu sekarang, tapi akan ketemunya nanti di akhirat. Betapapun orang mencari keadilan sebenar-benarnya di muka bumi ini, masih banyak orang yang mau menyembunyikan keadilan atau kebenaran itu. Begitu ya, itu nanti akan ditemukan nanti. Nah, aliran yang seperti ini marak umumnya yaitu di kaum muslimin gitu ya. Nah, agama-agama lain juga sebenarnya. Kaum muslimin itu menyebutnya sebagai kaum murji'ah. Murji'ah. Lawannya dari kaum barangkali dulu itu ada wasiliyah gitu, wasili. Kemudian murji'i gitu ya. Nah, ini lawannya dari itu, tapi justru yang banyak di masyarakat kita sekarang adalah kaum murji'ah sebenarnya kalau dalam. Tapi ini bukan aliran fikih ya. Ini namanya yang begini itu aliran kalam atau aliran akidah gitu ya. Anda jangan satukan aliran fikih dengan aliran akidah. Ini seringkali dicampur adukan, ini berbeda. Sebab aliran fikihnya bisa Imam Syafi'i, tapi kemudian aliran akidahnya bisa Asy'ari atau Al-Maturidi, bahkan bisa juga menjadi wasili gitu.
atau Hashimi dan lain-lain. Itu banyak sekali sebetulnya aliran-aliran kalam, tetapi aliran fikihnya adalah fikih Syafi'i umpamanya. Seperti di Indonesia umumnya Syafi'i, tapi kalamnya mungkin bisa berbeda. Tapi tapi menurut saya, dalam pikiran saya, ini kalam di Indonesia itu kalamnya sama, kayaknya kalamnya sama ya. Walaupun Muhammadiyah NU itu masih menggunakan istilah-istilah kalamnya, istilah-istilah teologinya itu dari teologi Asy'ari gitu ya. Nah, dari teologi Asy'ari. Ya paling tidak Al-Maturidi lah gitu. Karena ada yang dipelajari oleh mereka orang di Indonesia itu biasanya sifat 20 ya kalau dalam akidah. Sifat 20 itu dimiliki oleh Muhammadiyah, NU, Persis dan semuanya. Itu akidahnya menurut saya ke arah sana. Jadi akidahnya sama kalau di Indonesia. Karena tidak ada sifat yang selain dari 20 itu jarang diajarkan oleh orang di Indonesia. Gitu. Bahkan di Indonesia itu nama yang 9 nama. Nah, nanti kita akan kalau mau mempelajarinya itu ada di akidah Tahawi juga, Tahawiyah gitu. Akidah itu. Jadi akidah mazhabnya beda, mazhab fikih dengan mazhab teologi atau mazhab kalam itu berbeda, mazhab tauhid itu berbeda ya. Anda harus bedakan itu semua. Nah, karena itu kalau perbedaan agama pun sebenarnya adalah perbedaan mazhabnya adalah mazhab teologinya saja sebenarnya. Nah, mazhab teologinya, padahal di Islam sendiri mazhab teologinya sudah bermacam-macam. Nah, seperti bedanya mazhabnya kalau di dalam Al-Quran itu dengan kesamaan iman, tetapi kemudian perbedaannya dalam milah gitu ya, dalam milah. Karena ada milah Ibrahim, ada milah Musa, ada milah Muhammad, ada milah Yahud, ada milah Nasara gitu. Dan itu yang membedakannya itu, karena itu lantarto ankal Yahud walan Nasara atta tattabi'a millatahum, itu harus kalian pahami, itu bukan beda agama, tapi beda milah. Bahasanya juga begitu. Lantarto ankal Yahud, nah wan Nasara, jadi Yahudi, Nasrani itu yang kamu tidak suka atau mereka tidak akan suka begitu sebelum mereka mengikuti milah-milahnya. Nah, jadi situ milah sebenarnya bukan agama, bukan din. Bukan din di situ. Al-Qur'an tidak menggantikannya dengan kata din. Sama seperti Al-Qur'an tidak menggantikan kata persaudaraan iman itu dengan persaudaraan Islam. Tidak digantikan itu. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Para mukminun itu yang bersaudara. Para mukmin, jadi yang sebenarnya menurut Al-Qur'an persaudaraan itu persaudaraan iman. Karena dengan persaudaraan iman orang akan bersatu di situ. Baik Syiah umpamanya itu dengan keimanan yang sama pasti datang ke Mekah dan diizinkan oleh orang Saudi atau sekarang pemerintahan Saudi itu untuk datang ke Mekah. Dan imamnya tetap orang Saudi gitu. Begitu pula Ahmadiyah dengan keimanan yang sama tapi fikih yang berbeda atau hal-hal yang lain yang berbeda termasuk politik, sosial, ekonomi berbeda. Tetapi kalau di iman itu sama di Mekah. Imannya bukan kepada Allah yang begitu. Itu iman yang sama, karena itu rukun iman, bukan rukun iman, artinya persaudaraan itu saya sebut persaudaraan saja. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan itu hanya iman. Bahasa lain begitu. Persaudaraan hanya iman. 1 menit. Kalau mau ada yang membantah langsung kepada saya atau bertanya langsung silakan. Ini 1 menit lagi saya akan live ya. Kalau tidak ada ya saya live saja dengan Pak Munawar. Terima kasih untuk hari ini dan silakan Anda melanjutkan diskusi Anda dengan Pak Pandu. Ya, Pak Pandu, Dr. Pandu ini sudah bisa mandiri sebenarnya untuk melaksanakan. Berkat bimbingan Prof. Terima kasih. Dan Pak Mun. Maaf ya Pak Pandu, mangga. Iya Prof, betul Prof. Wilujeng sukses Prof, monefna. Amin. Terima kasih.
Dan Pak Mun juga. Nah, saya tinggalkan ya. Ya, Terima Prof. kasih. Ya, Prof. Hati-hati di jalan, Prof. Mangga. Ya, sip. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tupperware, ada buku ya. Baik teman-teman, jangan fokus di belakangnya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka dan bertatap maya. Karena dalam maya ini ada muka kita. Oke, saya sudah lama tidak bisa berbicara ini. Tidak bisa karena memang belum diberi kesempatan. Saya buka lagi termin selanjutnya untuk pertanyaan. Silakan. Saya bertanya apa? Izin bertanya. Izin bertanya Pak. Tenang semuanya kebagian. Mohon maaf. Saya minta tolong dimoderatori oleh satu orang. Biar tertib. Siapa yang menjadi moderator? Siapa? Sama PJ aja mungkin Pak. PJ mata kuliahnya mungkin Pak. Nah, PJ betul. Aldi Akbar Wibowo. Ini saudaranya Prabowo ini. Silakan. PJ mata kuliah sebagai moderator. Iya baik. Tadinya mau nanya Pak. Ya udah. Oh ya, Fadila boleh nanya. Fadila juga boleh nanya. Oke. Oh jadi moderator itu boleh nanya Pak nanti. Boleh. Yang penting kita bahagia ya. Bebas. Silakan. Siap Pak. Ayo. Boleh raise hand nanti langsung on mic. Atau tulis namanya di room chat terserah. Silakan. Oke, mungkin ya Bismillahirrahmanirrahim izin diambil alih ya untuk teman-teman. Mangga silahkan yang ingin bertanya. Tadi sesuai instruksi Bapak ya. Raise hand dan klik di kolom komentar. Oke, silakan kepada Saudara Akbil. Baiklah, terima kasih kesempatannya kepada Saudari Fadila. Izin bertanya. Sebentar ya, saya kirim pertanyaannya di kolom chat. Khawatir kelelep. Nah, jadi saya punya spekulasi begitu ya mengenai kelompok ini bahwasanya adanya sistem karma dalam pemikiran orang Buddha itu bertujuan agar penganut Buddha termotivasi untuk berbuat baik, kemudian takut untuk berbuat tidak baik. Selain itu agar tahu gitu mana yang baik dan mana yang salah. Nah, saya menemukan beberapa literatur begitu ya. Saya di sini temukan 3. Yang pertama itu dalam perspektif modern gitu, bahwasanya bahagia itu dimaknai sebagai good fortune, kemudian pleasure, contentment, enjoy begitu ya. Sedangkan kalau dalam pemikiran Aristoteles tuh bahagia itu dimaknai sebagai eudaimonia. Cuman saya nggak akan menjelaskan hal ini cuma sekedar narasi doang. Dalam Islam sendiri punya cara pandang sendiri ternyata, yaitu dalam kitab Kimia Us-Sa'adah ya, kalau karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya bahagia dalam Islam itu yaitu ketika manusia ma'rifat atau mengenal terhadap 4 hal, yaitu terhadap Allah, terhadap diri, terhadap dunia, dan akhirat. Nah, berdasarkan narasi tersebut begitu ya, terlihat bahwasanya bahagia itu berbeda-beda maknanya tergantung pada bagaimana seseorang atau bagaimana sekte itu cara pandangnya begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, bagaimana konsep kebahagiaan itu sendiri dalam agama Buddha. Kemudian yang kedua adalah bagaimana implikasi konsep Tuhan dalam agama Buddha terhadap adanya konsep agama Buddha. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaannya, sudah saya kirim di kolom komentar, bakal kurang jelas. Ya, terima kasih kepada Saudari Akbil. Mungkin itu ya pertanyaannya sudah ada di kolom komentar. Mangga dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Saudara Akbil yang telah bertanya. Aduh, subhanallah ya pertanyaannya kali ini. Jadi sebenarnya gini, tadi tuh konsep bahagia ya dalam agama Buddha gitu kan, konsep Tuhan juga. Nah jadi gini sebenarnya ketika kita melakukan wawancara kan kita bertanya ya mengenai Tuhan, mengenai avatar, dan mengenai yang lain-lainnya. Ketika kita bertanya mengenai Tuhan, bahwa sebenarnya pertamanya itu menurut Pak William, jadi agama tidak pernah menyebut atau membawa ajaran agama Buddha, tapi Sang Buddha itu membawa filosofis kehidupan
Nah, entah bagaimana ya semakin ke sini dan dianggap jadi dari awalnya tuh bukan agama yang diambilnya tuh bukan apa? Jadi bukan kan agama Islam datang ke Indonesia udah berbentuk agama tuh. Nah, kalau Buddha itu pertamanya itu Sang Buddha itu membawanya itu bentuk ajaran. Jadi berbentuk ajaran filosofis kehidupan yang memang menurut Sang Buddha itu jika filosofis kehidupan yang dia bawa itu bisa sejalan dan tidak merugikan, ya silahkan dipelajari begitu ya. Kalau mengenai konsep implikasi kepada konsep ketuhanan itu, udah. Nah, kalau konsep kebahagiaan itu pertama ya mengenai konsep Tuhan. Jadi takutnya nanti ada yang salah paham gimana. Nah, jadi menurut Pak William itu jadi sebenarnya itu pertamanya itu Buddha itu bukan sebuah agama tapi sebuah ajaran atau ajaran tentang filosofis kehidupan. Nah, mungkin yang lain bisa memberikan tambahannya. Baik, Rafa izin menambahkan ya. Tes suara Rafa jelas ya insya Allah? Jelas Rafa, silakan. Oke, baik. Berangkat betul awalnya seperti yang telah dijelaskan oleh Hilda, bahwa awalnya bentuknya langsung kepada ajaran filosofi begitu. Lalu apa hubungannya dengan filosofi tersebut dengan konsep kebahagiaan dalam agama Buddha? Konsep kebahagiaan itu sendiri berdasarkan filosofi ajarannya tersebut gitu ya. Dalam kitabnya telah disebutkan apa-apa saja yang boleh dan apa-apa saja yang tidak boleh. Bahagia mengarah kepada puncak perasaan manusia yang identik dengan senang begitu. Namun tidak melewati 10 batas yang ada dalam agama Buddha begitu. Batas-batas tersebut berasal dari ajaran Buddha Gautama sendiri begitu. Jadi konsep bahagianya itu adalah puncak perasaan senang dalam setiap diri manusia. Sebelumnya kami juga pernah menanyakan bagaimana bila kejadian yang tertimpa pada suatu manusia itu sangat menyengsarakan, misalnya kecelakaan, menjadi cacat gitu ya. Itu kan identik dengan perasaan sedih. Lalu kata Pak William, kembali kepada manusia itu sendiri. Apabila manusia itu sendiri terima dan mungkin bahasa kitanya itu ridho begitu, maka itu sudah dapat disebut dengan kebahagiaan begitu. Jadi filosofi kebahagiaannya itu sendiri tidak serta-merta hanya karena kesenangannya terpenuhi begitu. Lalu implikasi konsep Tuhan dalam agama Buddha terhadap konsep kebahagiaannya itu seperti apa? Gini, mungkin teman-teman udah sering dengar bahwa Buddha itu sering diartikan sebagai lifestyle begitu ya, karena filosofinya yang bahagia, rileks, ridho gitu ya, bahkan diterjemahkan dalam olahraga yoga yang lepaskan gitu ya, tenang gitu. Konsep Tuhan dalam agama Buddha kepada konsep kebahagiaannya adalah yang tadi tidak melanggar kepada batas-batasnya dan tetap kembali kepada dirinya itu. Jadi apabila terjadi suatu kejadian yang sangat menyengsarakan, namun dirinya bisa terima, bisa merasakan terima, sudah disebut dengan konsep bahagia begitu. Mungkin teman-teman pemateri yang lain ada yang menambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit ya mengenai konsep bahagia yang telah saya simpulkan dari wawancara gitu ya. Ini mah simpulan saya gitu. Bahwa tadi benar gitu yang dikatakan Hilda dan juga bahwa yang saya tangkap gitu ya, bahwa agama Hindu itu sangat menjunjung tinggi kedamaian gitu ya, di mana yang akan menghasilkan kebahagiaan itu tersendiri. Bukan saya rasa bukan agama Buddha saja gitu ya yang ingin hidup damai, tetapi agama-agama yang lain. Tapi di sini saya menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu tersendiri
menghasilkan gitu ya, yang dihasilkan dari kedamaian, di mana termotivasi gitu ya dari karma gitu ya, sehingga manusia itu tersendiri bisa berbuat baik. Nah, yang ujungnya itu adalah kedamaian dan berakhir dari kebahagiaan. Mungkin sekian ya tambahan dari saya, mungkin dari pemateri yang lain. Oke, mantap ya. Ini teh kalau misalnya dari audiens bisa nambahin nggak ya? Kan kalau sama Prof nggak. Tapi kalau misalnya kita karena prinsipnya bahagia, boleh nambahin nggak Pak? Kalau dari audiens. Audien boleh nambahin, silahkan. Oh iya, silahkan. Tadi kan dibatasi ya, sekarang silahkan boleh. Oh iya, mungkin satu orang ya untuk pertanyaan ini, satu orang dari audiens yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Mau nambahin. Iya, silahkan kepada saudari Adestiani. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mantul. Ya, jadi tadi saudara Akbil mengatakan bahwa adanya spekulasi karmanya bertujuan agar manusia termotivasi berbuat baik gitu ya, agar bahagia dan takut berbuat buruk karena menimbulkan ketidakbahagiaan, dan juga dikaitkan dengan beberapa perspektif bahagia dari berbagai perspektif ya. Nah, sebelumnya berdasarkan literatur yang saya baca gitu ya, ada 4 kebahagiaan utama menurut agama Buddha. Yang pertama yaitu mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, pada saat itulah mereka merasa bahagia atau yang dikenal dengan ati suka. Selanjutnya yaitu boga suka, yaitu kebijaksanaan, mereka dapat mengolah harta mereka dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mereka namanya anana suka, di mana ya mereka bisa untuk berdharma gitu. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk menjadi manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhir yang dikatakan oleh saudara Opik yaitu mendapatkan kedamaian. Seperti yang kita tahu bahwa Buddha itu sangatlah identik dengan meditasi. Meditasi itu untuk melatih pikiran dan juga untuk mendapatkan ketenangan. Untuk itu tadi di jurnal dijelaskan juga banyak karma yang didapat itu secara mental gitu, kayak gitu. Nah, menurut saya, pandangan saya dapat mengatakan setuju dengan spekulasi Akbil agar termotivasi berbuat baik, karena salah satu daripada kebahagiaan mereka kan untuk mendapatkan ketenangan dan juga kedamaian, sehingga dapat dibenarkan statementnya tersebut gitu. Terima kasih. Bagaimana mungkin saudara Akbil? Dari penyanggah dulu deh, satu orang. Setelah kalau misalnya ada tambahan dari penyanggah, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak dari penyanggah? Dari siapa? Bella, Elvira, Sodik, ataupun Mary? Ada yang mau menambahkan pertanyaan Akbil? Dari aku cukup, nggak ada, Dil. Oke, kalau gitu mungkin dicukupkan ya, karena kata Bapak juga dibatasi pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan Akbil kita cukupkan. Nah, Bapak, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, Fadila, silakan. Ya, itu Pak, karena banyak yang keluar masuk, jadi kalau misalnya aku dijadiin host boleh nggak Pak? Bentar. Fadila ya, saya jadiin host. Ya. Bentar, Fadila Nurizkia ya? Iya Pak, betul. Make a host. Udah ya? Ya, oke, terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Baik teman-teman, masih ada waktu dan dibuka pertanyaan lagi nih. Silakan ya, masih ada waktu ya Fadila? Ya, buka. Ya, yang raise hand silahkan. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, aku mau nanya. Rizky. Nanti ya Adi giliran, Rizky dulu silahkan. Iya, siap. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada kelompok 2 ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu karena kan bahasanya adalah tentang karma ya. Karma itu adalah balasan. Nah, kalau balasan itu kan kalau dalam agama Islam identik juga dengan balasan di akhirat.
Nah, iki yang pertanyaannya yang pertama itu, bagaimana sih konsep akhirat dalam pandangan agama Buddha? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam agama Buddha juga dikenal dengan istilah reinkarnasi. Nah, apakah ada kaitannya antara karma dengan reinkarnasi yang ada di dalam agama Buddha ini gitu? Atau gimana sih gitu? Wiki masih bingung dengan konsep kehidupan agama Buddha gitu. Apakah mempercayai adanya akhirat ataukah reinkarnasi itu ada gitu menurut agama Buddha, kaitannya dengan karma seperti apa? Terus yang ketiga, yang terakhir, karma itu kan tadi disebutkan bahwa perbuatan baik dibahas dengan perbuatan baik, yang buruk dengan yang buruk. Nah, dengan melihat realita yang ada di dunia sekarang, kita melihat bahwa ada kejadian di Myanmar tentang perlakuan orang-orang Buddha kepada umat Islam Rohingya. Nah, itu bagaimana sih tanggapan kelompok 2 mengenai kejadian tersebut? Apakah itu termasuk dalam karma buruk atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Iki atas pertanyaannya. Alhamdulillah ya. Jadi yang pertama itu tadi tentang itu ya akhirat ya. Ya, tentang akhirat. Jadi dalam agama Buddha juga ada akhirat itu ada. Nah, di agama Buddha juga ada alam-alamnya, yaitu ada alam akhirat atau alam surga. Jadi ada 3 alam. Ada alam surga, alam dunia, sama alam neraka. Atau dunia yang paling bawah. Nah, ketika kita melakukan wawancara ya, hasil penyimpulan ketika kita wawancara. Jadi, alam akhirat atau alam neraka itu untuk orang-orang yang tidak baik, untuk orang-orang yang tidak baik ya bisa disebut itu neraka gitu ya. Bisa disebut itu neraka. Nah, kalau alam dunia itu untuk umat-umat biasa. Jadi umat kalau kata Pak William itu alam paling bawah itu kan neraka itu ya sama seperti kita ya isinya tuh setan dan yang lain-lainnya. Nah, kalau alam dunia itu umat-umat seperti ya manusia-manusia. Nah, sedangkan kalau alam ketiga itu alam yang paling atas itu ada alam surga di mana para dewa tinggal menurut agama Buddha itu tersendiri. Jadi menurut agama Buddha itu ada 3 alam gitu. Mereka mempercayai adanya adanya akhirat, dan apakah terkait dengan karma? Pasti terkait karena kan perbuatan yang kita dilakukan di dunia ini akan menentukan juga kita di akhirat. Kan tadi saya pernah membahas karma itu akan datang setelah kematian atau sebelum kematian atau datangnya di masa depan kita. Nah, setelah kematian itu ya sama balasannya juga, kita akan mendapatkan tempat yang di paling bawah kah atau akan yang mendapatkan tempat di paling atas bersama para, kalau mereka menyebutnya itu para dewa itu. Begitu Ki. Mungkin yang lain bisa menambahkan? Saya Taufik. Ya, izin menambahkan ya mengenai akhirat gitu ya. Benar tadi yang kata Hilda ya, sesuai dengan wawancara bahwasannya akhirat itu tadi sangat berkaitan gitu ya kalau di agama Buddha itu dengan karma. Di mana karma itu kalau di agama Buddha bukan hanya sudah kematian saja gitu kan, balasannya juga ada ketika hidup gitu kalau di agama Buddha. Lalu mengenai reinkarnasi gitu ya. Nah, saya pernah saya mendengar gitu ya di wawancara, itu sangat menarik bahwasanya reinkarnasi itu terjadi akan terjadi gitu ya di agama Buddha, di mana yang pertama nih ciri-cirinya itu katanya kata Pak William, ciri-ciri orang yang Reinkarnasi ya. Ya, ya Pak. Berinkarnasi itu adalah seseorang ketika misalkan
kita itu belum kenal gitu ya dengan seseorang, tetapi merasa orang itu baik kepada kita gitu. Ternyata itu tuh hasil dari reinkarnasi dari sebelumnya gitu. Ketika bahwa kita itu pernah mengenal seseorang yang baik, tetapi ketika di masa depan, oh ternyata dialah orangnya gitu. Tapi dengan orang-orang yang berbeda gitu. Itu mungkin dari saya ya. Mungkin sedikit agak rancu. Mungkin silakan dari pemateri yang lain untuk meluruskan dan juga menambahkan.